making disciples, transforming lives. Mazmur 15 ayat yang pertama. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Suatu kali Daud menuliskan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ternyata jawabannya bukan semua orang. Jawabannya di ayat yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ibadah yang sebelumnya saya bicara mengenai hidup yang tidak bercela. Supaya kita bisa diam di gunung Tuhan, menikmati semua kebaikan Tuhan. Supaya kita bisa menumpang alias tinggal di dalam rumah Tuhan. Bukankah di Mazmur 23 dikatakan, aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa, menikmati kemurahan Tuhan. Gitu ya, kebajikan dan kemurahan mengikutiku seumur hidupku dan aku mau tinggal di rumah Tuhan. Nah, orang-orang yang bisa tinggal di rumah Tuhan yang boleh datang adalah orang-orang yang tidak bercela. Saya khotbahkan di ibadah sebelumnya. Ibadah ini saya bicara tentang mulut karena firman Tuhan di ayat 3 berkata gini, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Ternyata lidah kita itu menentukan apakah kita bisa tinggal dalam hadirat Tuhan, apakah kita dikenan Tuhan, apakah hidup kita itu ada di sisi Tuhan atau tidak. Dikatakan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ibadah ini saya bicara mengenai mulut yang jadi berkat. Itu harus jadi goal dan resolusi kita di tahun ini. Mulut kita bukan hanya jadi berkat buat orang lain, tapi apa yang kita katakan itu akan kembali kepada kita. Oleh sebab itu kalau kita mau diberkati, mulut kita harus jadi berkat. Ayat yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir, bukan orang papa ya, tapi orang yang memberontak yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan dan yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Saya bicara mengenai membangun orang lain. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Saya bicara mengenai memberi nanti di ibadah yang ke-6. Dan yang ke-7, ibadah ke-7 saya bicara mengenai menolong orang lain. Dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya, luar biasa. Anda mau jadi orang yang tidak digoyahkan oleh apapun yang terjadi di dunia ini? Ini jawabannya. Saudara, dunia boleh gonjang-ganjing, ya, dunia boleh berubah, apapun bisa terjadi. Tapi kalau kita hidup, dikatakan kalau kita berlaku demikian, kita tidak akan goyah selama-lamanya. Kalau Anda dan saya mau tidak goyah, mari kita pelajari apa kata firman Tuhan. Yang pertama tadi adalah hidup tidak bercela. Saya sampaikan di ibadah sebelumnya sedikit brief. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan. Tapi takut akan Tuhan itu adalah respek yang dalam. Ya, bagaimana kita mencintai rumah Tuhan, hadirat Tuhan. Kita perlu datang dengan rasa hormat yang dalam. Enggak sembarangan saudara, Anda ketemu presiden aja, enggak mungkin kan Anda berani datang terlambat. Anda ketemu orang yang setara, sama-sama manusia cuma beda posisi aja kita menghormati. Penghormatan kita kepada Tuhan itu salah satunya karena kita tidak setara dengan Tuhan. Penghormatan yang kita berikan kepada Tuhan, takut akan Tuhan lahir karena kita menghormati Dia sebagai Tuhan. Kita perlu menjauhi kejahatan dan hidup berintegritas. Ibadah ini kita bicara mengenai mulut yang menjadi berkat, saudara. Mazmur 15 ayat yang ketiga ini dalam bahasa Inggrisnya ditulis, those who refuse to gossip or to harm their neighbors or speak evil of their friends. Maksudnya mereka yang menolak untuk menggosip. Ya, gosip itu sesuatu yang kita anggap biasa. Sesuatu yang semua orang melakukannya. Apa yang salah? Nah, kalau itu konsekuensinya adalah kita kehilangan Tuhan, berarti itu sesuatu yang serius loh saudara. Sesuatu yang kita perlu anggap serius, yang kita perlu waspadai di dalam kehidupan kita. Mereka yang menolak untuk menggosip, itu yang boleh tinggal di gunung Tuhan katanya. Yang tidak menyakiti atau harm their neighbors, tidak menyakiti tetangganya atau sesamanya. Dan tidak speak evil atau menjelek-jelekan temannya. Amsal 18 ayat 21 ditulis, hidup dan mati dikuasai lidah.
Kalau lidah kita itu bisa menentukan Anda hidup atau mati, betapa kuat berkuasanya lidah kita. Mengapa demikian? Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan kita menciptakan langit dan bumi dengan firman yang keluar dari mulutnya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Mulut kita punya kuasa, mulut kita menciptakan. Bahkan bagi Anda yang sudah lama berjemaat di GMS, Anda tahu pernah di training, healing training. Bagaimana kita mendoakan kesembuhan, kita perintahkan. Ya kita perintahkan, kalau kita menengging setan pun kita perintahkan untuk keluar. Betapa berkuasanya lidah kita. Kalau iblis aja itu tunduk, sakit penyakit itu tunduk. Itu mewakili segala sesuatu yang lain saudara. Mulut kita ini punya kuasa untuk berkata sesuatu. Dan hidup kita ini dibentuk oleh kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain tentang kita, gitu ya, yang kita dengar tentang kita dan juga apa yang kita katakan kepada orang lain dan tentang orang lain. Kata-kata kita itu membentuk kehidupan kita. Pengalaman kecil, waktu masa kecil, kata-kata kita membentuk pernikahan kita. Kata-kata kita membentuk hubungan-hubungan kita. Mempengaruhi kepercayaan diri kita. Ada orang yang gara-gara kata-kata dari yang gak pede gitu ya, dikasih kata-kata yang membangun bisa jadi pede. Sebaliknya orang yang tadinya confidence gara-gara mendengar sesuatu bisa jadi minder. Seperti itu kuasa kata-kata bisa mengubahkan sesuatu yang tadinya wah pede begitu. Ada orang ngomong sesuatu langsung kehilangan kepercayaan diri. Ada orang yang saya pernah dengar sebuah kesaksian gitu ya. Ada orang yang waktu besar dia menjadi seorang yang gay gitu ya. Kenapa? Ternyata waktu kecil hanya karena kata-kata dari orang tuanya. Dia anak laki-laki sering dibully sama teman-temannya. Terus papanya bilang ya gak jelas sih memang kamu ini laki atau perempuan. Kalau papanya itu ngomong sama anaknya demikian, nah anaknya sendiri sudah bergumul dengan hatinya ditambah kata-kata demikian. Ya jadilah seperti kata-kata papanya. Saudara kenapa? Karena kata-kata itu selain berkuasa, kata-kata kita punya bobot. Orang tertentu berbicara belum tentu ngefek, tapi orang lain berbicara pasti sangat ngefek. Kalau orang lain yang ngomong kita gak peduli, tapi kalau orang yang kita kasih yang bicara bobotnya beda. Kata-kata kita itu sesuatu yang bisa menciptakan atau menghancurkan, membangun atau meruntuhkan dunia orang lain dan dunia kita. Di tahun yang baru ini kita harus punya perubahan yang radikal bagaimana kita berkata-kata lewat mulut kita. Karena kebenarannya kita ini punya mulut, ngomong itu adalah dalam kesadaran. Betul saudara kan gak dirasuki sesuatu terus Anda ngomong-ngomong sendiri terus Anda bilang aku gak sadar ngomong apa, kan gak kayak gitu ya saudara. Kita ngomong itu kita sadar loh apa yang kita katakan. Dan kita itu tahu yang kita keluarkan itu sebenarnya adalah kata-kata yang kita pilih untuk keluarkan. Kita gak sedang tidak sadar terus ngoceh-ngoceh sendiri, enggak. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sadar apa yang kita keluarkan dan kita berkuasa untuk memilih kata-kata yang kita mau sampaikan. Oleh sebab itu tahun ini kita harus punya perubahan radikal dalam kita berkata-kata. Satu kata-kata negatif itu nggak bisa dipulihkan dengan satu kata positif saudara. Ternyata kata negatif itu punya bobot yang lebih berat daripada kata-kata positif. Saya tanya sama Anda, kalau Anda dilukai nih sama orang, dilukai, spread gitu ya, kata-kata yang negatif apa misalnya itu sesuatu yang melukai Anda. Terus orangnya bilang sorry ya, hilang gak itu sakit hati? Enggak tiba-tiba hilang. Orang itu untuk mengubah sesuatu. Kalau rumus advertisement 9 kali iklan minimal 9 kali itu baru membuat orang itu consider. Kata-kata juga sama. Satu kata-kata negatif untuk memulihkan satu kata-kata negatif itu perlu banyak kata-kata positif. Jadi jangan mulai-mulai deh. Karena memulihkannya itu lebih panjang. Karena bobot kata-kata negatif itu lebih berat. Dan butuh waktu setiap orang beda-beda untuk pemulihan. Kalau kata-kata kita itu bisa melukai orang lain, saudara, kita nggak bisa sekadar bilang sorry ya,
terus kita anggap itu selesai atau kita anggap itu ya udah kan aku sudah bilang sorry. Itu kayak gini loh, ada orang keluar pintu, tangan Anda masih di pintu terus orangnya nutup pintu, kecepit ceritanya, kecepit kan, tangan Anda sakit gitu ya, berdarah mungkin. Terus orangnya bilang oh sorry gitu ya, tangan Anda tiba-tiba sembuh nggak? Enggak gitu ya, Anda tetap harus menyembuhkan diri dari rasa sakit itu. Nah, jangan kita melukai orang lain karena itu juga akan melukai kita. Firman Tuhan dikatakan Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Menggemakan itu artinya kata-kata kita itu akan menggema. Kita akan dengar lagi kata-kata kita. Ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya kalimat ini atau ayat ini ditulis gini loh. You have to live with the consequence of everything you say. Kamu harus hidup dengan konsekuensi dari apapun yang Anda katakan. Kalau Anda akan memakan buah dari perkataan Anda, pastikan Anda menabur buah yang Anda mau makan. Kalau Anda dikatakan firman Tuhan, kita akan hidup dengan konsekuensi dari apapun yang kita katakan. Pastikan Anda memakan konsekuensi yang baik. Kalau Anda mau makan konsekuensi yang baik, maka mulut Anda pun kata-kata juga Anda harus baik. Sekali lagi kata-kata kita ini punya kuasa. Dan firman Tuhan katakan tadi, orang yang mau tinggal sama Tuhan, tinggal dalam rumah Tuhan, mulutnya harus benar. Ya, tidak menyebarkan gosip, tidak menyebarkan fitnah pada orang lain, dan tidak menjelek-jelekan orang lain. Apa sih gosip? Saya kasih contoh ya, saya baca sebuah artikel menarik. Satu kali ada seekor kerbau, ya saya membaca sebuah cerita ilustrasi. Ada seekor kerbau, dia itu habis membajak sawah, ya kan? Kerbau itu habis membajak sawah. Terus dia berkata kepada anjing, dia waktu pulang ketemu sama anjing. Terus kerbau ini bilang, anjing, aku mau istirahat sehari aja, aku capek hari ini, gitu ya. Udah kerbau itu bilang sama anjing demikian. Terus anjing jalan-jalan ketemu sama kucing. Terus kucingnya bilang, si kerbau itu lagi mau istirahat. Mungkin karena bos ngasih dia pekerjaan terlalu berat. Ya kan? Bener gak itu? Kemudian kucing jalan-jalan ketemu sama kambing. Terus kemudian si kucing tuh ngomongin tentang si kerbau tadi. Si kerbau itu komplain loh, bosnya tuh ngasih kerjaan terlalu berat. Ya, jadi dia tuh sampai nggak mau kerja lagi. Kemudian si kambing ketemu sama ayam. Terus kambingnya ngomong gini, kerbau itu nggak suka sama bosnya. Mungkin dia tuh cari bos yang lebih baik. Ya kan? Terus si ayam jalan-jalan ketemu sama monyet. Ini kayaknya di kebun binatang ini kayaknya ya. Kemudian si ayam itu ngomong sama monyet, kerbau itu nggak mau kerja lagi sama bos itu. Dia lagi cari kerjaan di tempat lain. Terus si monyet jalan-jalan ketemulah sama si bosnya kerbau. Terus si monyet bilang gini, bos, kerbau itu sudah berubah loh sifatnya. Dia itu sekarang mau meninggalkan bos. Dia nggak mau lagi kerja sama bos. Terus singkat cerita si bos itu marah, kerbaunya disembelih. Salah siapa coba? Saudara, cerita ini mungkin kelihatannya seperti ilustrasi. Tapi bukankah kadang-kadang kita bisa jadi si kerbau atau bisa jadi salah satu dari binatang-binatang tadi. Atau bisa jadi si bos tadi yang tiba-tiba kita dengar sesuatu tentang orang lain dan membuat kita menjadi marah. Membuat kita menjadi marah dan akhirnya melakukan sesuatu tanpa klarifikasi, melakukan sesuatu yang salah. Saudara perhatikan, ternyata gara-gara ngomong capek tiba-tiba disembelih besok harinya. Karena dia ngomong sama si anjing. Saudara, mau anjing, mau kucing, mau ayam, mau kambing, mau monyet. Saudara, ini ilustrasi-ilustrasi yang kadang-kadang di dalam kehidupan kita berita berantai itu bisa sampainya beda di ujung. Tahu ya cerita tentang atau permainan yang berita berantai. Nanti kamu ngomong dari depan ke belakang gitu ya. Ngomong dari depan ke belakang, taunya di belakang kalimatnya udah beda. Nah gosip itu sebenarnya juga sama loh kayak gitu. Bukan urusan kita, tapi kita tuh ngomongin orang lain,
terus ditambahin asumsi pribadi. Ditambahin atau dikurangi. Padahal bukan urusannya kita. Mau kerbaunya mau istirahat 2 hari, mau seminggu, mau gak kerja lagi kan bukan urusannya si anjing sebenarnya. Ngapain si anjing itu cerita-cerita sama kucing. Ditambahin lah dengan asumsi bahwa si bos ngasih pekerjaannya berat. Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang tanpa sadar mulut kita itu bisa menyebarkan gosip. Atau lebih buruknya lagi kalau kita dengan sengaja memfitnah orang lain. Ini agak dengung. Jadi kita perlu belajar untuk kita bisa berjaga-jaga dengan mulut kita. Ya, jangan sampai akhirnya seperti ilustrasi yang saya bicara tadi. Apa yang kita perlu lakukan, saudara? Yang pertama kita perlu bereskan hati kita. Matius pasal yang ke-15. Matius 15 ayat yang ke-18. Ya ini sebenarnya bukan sekedar tentang mulut kita, tapi apapun yang ada di mulut kita itu keluar dari hati kita. Matius 15 ayat yang ke-18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Saudara, makanan yang kita makan itu enggak menajiskan kita. Tapi yang menajiskan kita itu kata-kata yang keluar dari hati. Kata-kata yang salah yang keluar dari hati yang gak beres, dari hati yang salah, saudara. Makanya kita tuh bisa lihat hatinya orang sebenarnya dari mana? Dari kata-katanya. Kalau orang itu kata-katanya selalu pesimis, selalu negatif, kita bisa tahu bahwa orang ini punya hati yang takut. Dia takut gak bisa, makanya dia kan selalu kata-katanya, masa sih bisa? Gak mungkin lah, kayaknya gak bisa deh. Ya, selalu pesimis, selalu negatif. Janganlah nanti gak berhasil. Karena dia punya hati yang takut. Kalau orang itu kata-katanya gak menyenangkan, ya, gak menyenangkan dan bawaannya kasar, kita bisa tahu bahwa hatinya itu adalah hati yang keras. Dia lagi keras, lagi ngalami sesuatu sehingga membuat hatinya menjadi keras. Kalau kita itu lihat ada orang yang suka mengkritik, ini salah, itu kurang, ini kurang terang, ini kurang kuning, ini kurang hijau, ini kurang putih, kurang besar, kurang kecil, kurang bagus, semuanya serba kurang, mengkritik gitu ya. Dan suka membesar-besarkan diri, suka menjelekkan orang, kita bisa lihat bahwa orang ini tuh hatinya pahit. Orang kalau kebanyakan kritik itu boleh enggak? Boleh, asal membangun. Tapi kalau semuanya dikritik, bahkan gak ngasih solusi, itu hanya menunjukkan siapa hati kita. Hati kita adalah kita punya hati yang pahit. Kalau orang yang suka membesar-besarkan diri gitu ya, kalau orang Manado bilang itu makang puji gitu. Makang puji itu artinya mencari pujian, membesar-besarkan diri, exaggerate, membuat sesuatunya tentang dirinya terlihat besar. Wah, aku punya koneksi di sini loh, aku bisa ini loh, aku pernah mencapai ini, mencapai itu. Apa sih sebenarnya yang dia mau katakan lewat membesar-besarkan diri itu? Itu hanya menunjukkan bahwa hatinya tuh insecure, sampai dia tuh harus perlu pengakuan dari orang lain. Untuk memancing pengakuan itu dia harus membesar-besarkan diri. Jadi kata-kata kita itu sebenarnya hanya menjelaskan hati kita. Tapi kalau orang itu kata-katanya membangun, kata-katanya itu membawa damai, kata-katanya itu sesuatu yang menyenangkan, memberi penghiburan. Kita bisa lihat bahwa orang ini hatinya secure, hatinya aman. Dia nggak khawatir, dia nggak takut orang lain, dia nggak takut muji orang lain. Dia nggak takut orang lain terlihat lebih baik dari dia. Ya, speak evil kata firman Tuhan tadi. Speak evil atau memperkatakan atau menjelek-jelekkan orang lain. Pernah nggak Anda menjelekkan orang lain? Atau pernah nggak Anda dijelekkan orang lain? Kalau Anda dijelekkan orang lain, pernah nggak berpikir kenapa sih orang itu menjelekkan saya? Apakah itu tentang Anda? Sebenarnya tentang orang itu sih. Makanya jangan terlalu kepancing kalau Anda dijelekkan orang lain. Jangan marah lah, ini bukan tentang Anda. Anda jelek atau nggak jelek itu bukan urusannya dia. Tapi kalau Anda dijelekkan itu hanya menunjukkan bahwa orang itu punya masalah dengan hatinya, dengan hidupnya. Orang kalau menjelekin orang lain itu kan supaya dia kelihatan lebih baik kan. As simple as that kok.
Kalau kita menjelekkan orang lain, apa coba? Alasan kita menjelekkan orang lain kan supaya kita terlihat lebih baik. Kenapa kita harus terlihat lebih baik? Karena kita iri, karena kita insecure, karena kita mau mendapatkan sesuatu yang lain, atau karena kita marah sehingga kita mau orang itu terlihat buruk. Tapi firman Tuhan katakan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa membereskan mulut kita ketika kita membereskan hati kita. Apa yang keluar di mulut kita keluar dari hati kita. Bereskan hati Anda di awal tahun ini. Apa yang Anda perlu bereskan di hadapan Tuhan? Masih adakah luka-luka hati yang Anda bawa dari tahun lalu ke tahun ini? Saudara, di akhir tahun saya tulis semua kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2023. Saya berharap kalau Anda belum pernah melakukannya, Anda lakukan pulang dari ibadah ini. Ambil secari kertas. Anda bisa tulis apapun, bahkan mungkin Anda bisa bedakan kolom hal yang baik dan hal yang buruk. Dua-duanya Anda bisa mendapatkan pelajaran. Apa hal baik Anda bisa syukuri, oh ternyata Tuhan itu menjagai dan bahkan memberkati aku sepanjang tahun. Ada berkat-berkat yang luar biasa, apakah Anda naik pangkat, apakah Anda dapat bonus, apakah Anda dapat berkat, mungkin Anda ketemu jodoh, dapat rumah baru, mobil baru, dan sebagainya. Sebaliknya pasti ada kejadian-kejadian yang gak mengenakan. Apakah Anda dikhianati orang, atau ada orang yang makan uang Anda, atau Anda mengalami konflik dengan keluarga, atau apa. Anda tulis semua dan evaluasi. Apa ya yang aku perlu berubah dan apa ya yang Tuhan mau aku belajar lewat peristiwa-peristiwa ini. Di dalam kata-kata juga Anda perlu apa ya kata-kata, kalau Anda misalnya ditanya kata-kata apa yang paling sering keluar sepanjang tahun 2023. Kalau itu sesuatu yang negatif, maka itu harus dihapus dari kamus mulut Anda. Di tahun ini, belajarlah untuk memiliki kata-kata yang positif. Kalau ada luka-luka hati yang Anda bawa nih dari tahun lalu, orang-orang yang pernah melukai Anda, mungkin Anda punya trauma tertentu, Anda punya luka hati tertentu, Anda perlu bereskan mumpung masih awal tahun. Anda perlu bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau masuk tahun ini, aku gak mau bawa banyak bagasi. Aku gak mau bawa banyak hal-hal yang gak berguna. Itu hanya akan menghambat Anda saudara di tahun ini. Itu akan membuat Anda gak kemana-mana di tahun ini. Saudara perlu bereskan itu di hadapan Tuhan. Di awal tahun, di minggu pertama di bulan Januari ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk Anda lepaskan itu semua. Anda buang, Anda bereskan, Anda ampuni yang perlu diampuni. Anda bereskan segala sesuatunya. Entah dari tahun lalu atau tahun-tahun yang lalu. Tapi kuncinya kalau Anda mau berubah di mulut Anda perlu bereskan hati Anda. Karena apa yang ada di dalam hati itu akan keluar lewat mulut Anda. Dan apa yang keluar dari mulut Anda, itu Anda akan makan konsekuensinya di masa depan. Jadi penting sekali hari ini buka hati Anda di hadapan Tuhan. Bereskan apa yang belum beres. Supaya Anda bisa berubah, amin. Yang berikutnya, yang pertama bereskan hati. Kalau kita mau mulut kita jadi berkat. Yang kedua adalah jauhi gosip. Ya selain gosip, sebenarnya ada dosa mulut yang lain. Apa aja itu? Komplain, bohong, fitnah, itu dosa-dosa yang pakai mulut kita nih. Itu dosa yang Tuhan gak suka, yang menjadi kekejian atau jijik di mata Tuhan. Jauhi itu semua, bahkan berhenti dari itu semua. Ya, jauhi gosip. Bagaimana kita bisa menjauhi gosip? Saya kasih Anda beberapa tips. Anda bisa catat. Yang pertama, apa yang Anda dengar berhenti di telinga Anda. Ya, kalau Anda nggak punya kepentingan dengan apa yang Anda dengar, nggak usah diterusin. Nanti interpretasi Anda akan bawa ke orang lain. Kayak tadi contohnya, ya ketemu sama anjing ketemu sama kucing. Berubah sudah. Katanya bos yang kasih dia pekerjaan yang berat. Padahal kan si kerbau gak bilang begitu. Berhenti di telinga kita. Nah,
kalaupun kita perlu sampaikan ke orang lain, poin yang kedua adalah teruskan kepada yang berkepentingan. Misalnya, oh kamu perlu ngomong lo sama pemimpin rohani. Perlu tak bantu sampaikan ke pemimpin rohani. Minta izin dulu sama orangnya. Kalau ceritanya itu mau disampaikan kepada gitu ya. Supaya kita nggak jadi orang dibilang ember. Banyak orang Kristen itu kecewa sama ada yang pindah gereja, ada yang nggak ke gereja lagi. Salah satu yang saya sering dengar, salah satu ya dari beberapa faktor, salah satu yang saya dengar adalah saya nggak mau ikut persekutuan atau saya nggak mau ikut komunitas lagi. Kenapa? Saya tanya. Iya, di tempatku yang lama itu orangnya ember. Tahu ember? Ini loh meluber-luber. Jadi kalau aku cerita nanti semua orang akan tahu. Saudara, padahal komunitas itu sesuatu untuk saling membangun, tidak untuk menggosip, tidak untuk saling menceritakan. Nah, saya berdoa di Gereja Muar Saron ini kita satu sama lain kita jaga. Kalau memang kita nggak berkepentingan, then stop di telinga kita. Tapi kalau kita perlu meneruskan itu, teruskan kepada yang berkepentingan. Saya mengajar di sini komunikasi itu ke atas bukan ke samping. Kalau misalnya Anda mengatakan sesuatu kepada perlu konseling atau perlu cerita, ceritalah kepada orang yang tepat yang bisa dipercaya. Kalau orang ini nggak bisa memberikan Anda solusi, naiklah kepada pemimpin di atasnya. Bukan cari solusi ke kanan kiri. Ceritalah kepada pemimpin di atasnya dan seterusnya. Jadi komunikasinya ke atas, nggak kemana-mana. Supaya kita juga menjaga rahasia orang lain. Kita kan nggak suka kan cerita kita dibeberin kemana-mana. Demikian juga orang lain, jangan kita beberkan kemana-mana. Amin. Jadi yang pertama berhenti di telinga kita kalau memang kita tidak berkepentingan untuk membantu orang itu. Tapi kalau kita mau menjadi solusi dan membantu orang itu, sampaikan kepada yang berkepentingan atas izin dari orang tersebut. Dan yang ketiga adalah tidak menambahkan cerita kita sendiri. Sama seperti si anjing tadi cerita sama kucing. Oh iya itu si kerbau mau istirahat. Bener sih, tapi ditambah plus si bosnya kerbau kasih dia kerjaan berat. Nah itu kan asumsinya si anjing, padahal si kerbaunya nggak pernah bilang gitu ya. Jadi yang pertama berhenti di telinga kita, yang kedua kalaupun teruskan kepada yang berkepentingan saja ya. Yang ketiga jangan tambahkan cerita-cerita sendiri. Saudara, kita buka sama-sama di Keluaran pasal yang ke-23. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-6, ayat yang ke-16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Ada banyak ayat sebenarnya di kitab Amsal dan di Mazmur gitu ya, tentang mulut, bagaimana kita harus menjaga mulut kita sedemikian rupa. Nah itu yang kita mau di tahun ini kita belajar sama-sama. Kenapa Tuhan mau kita menjauhi gosip? Karena akibat dari gosip adalah hubungan menjadi rusak, pasti. Hubungan menjadi rusak dan kita nggak mau hubungan kita menjadi rusak atau kita merusak hubungan dengan orang lain, betul? Yang ada adalah saya mengajari dari ibadah sebelumnya, saya katakan kita harus malah belajar membangun hubungan dengan orang lain. Di tahun ini kita harus lebih pintar membangun hubungan, kita harus lebih pintar bekerja sama, bukan sebaliknya merusak hubungan, tapi kita pintar membangun hubungan. Nah akibat dari gosip adalah yang pertama merusak hubungan, yang kedua kita melukai orang lain. Padahal firman Tuhan katakan jangan melukai, harm, jangan harm your neighbors, jangan menyakiti orang lain gitu ya. Dan kita bisa menghasut kemarahan, kalau itu gosip kayak tadi akhirnya si bosnya kerbau marah. Padahal itu mulut dari ke mulut, dia nggak panggil kerbaunya, dia cuma dengar, akhirnya terhasut. Hati-hati dengan apa yang Anda dengar, belum tentu benar. Jadi jangan gampang terhasut. Demikian juga dengan apa yang Anda sampaikan. Hati-hati jangan menghasut orang lain, karena itu juga enggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya,
Akibat dari gosip kita bisa menghasut atau menimbulkan kemarahan. Dan yang pasti juga menyebabkan perselisihan atau pertengkaran. Hal-hal tersebut adalah sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Kehendak Tuhan adalah manusia itu satu sama lain kita hidup rukun. Karena Tuhan itu mau memberikan berkat-Nya. Berkat itu ujungnya atau tujuannya adalah di tempat di mana ada kerukunan. Mazmur 133 dikatakan, kita buka sama-sama. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun judulnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan jubah dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, jangan menghalangi berkat Anda sendiri deh. Dengan apa? Dengan menciptakan perselisihan, dengan menimbulkan pertengkaran lewat mulut kita yang salah ketika kita menggosip, memfitnah atau mengatakan kabar bohong tentang orang lain. Karena Tuhan pasti berperkara dengan kita. Tahun ini mari kita berhati-hati dengan mulut kita. Amin. Yang ketiga, poin yang ketiga, kalau tadi kita belajar membereskan hati, yang kedua menjauhi gosip, yang ketiga memilih perkataan yang membangun. Saudara, kita bisa pilih kok kata-kata yang membangun, ya. Kalau kita tuh mau menjauhi gosip sebenarnya as simple as kita menolak untuk mendengarnya. Kalau kamu menggosip, stop, gak usah ngomong. Berani gak Anda bilang sama teman Anda kayak gitu? Kita ngomongin yang lain aja lah, jangan gosipin orang. Menolak untuk mendengar, ya kan? Saudara perlu dengan tegas berkata tidak supaya Anda bisa menjauhi. Dan kemudian kalau kita perlu ngomong, pilihlah kata-kata yang membangun. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, perhatikan kalimat di ayat yang ke-29, jangan ada perkataan kotor, jangan ada perkataan kotor. Garis bawahi kata jangan ada. Itu berarti kita kasih pagar. Itu berarti kita kasih batas. Itu berarti kita itu kayak forbidden gitu ya. Dilarang masuk ke sini. Kalau saudara pergi ke kebun binatang, kalau binatang yang buas kan Anda itu dikasih pagar. Atau ada hal yang membatasi Anda supaya enggak ke sana. Saudara, jangan ada perkataan kotor keluar. Kasih pagar nih mulut nih. Supaya gak keluar. Tetapi yang keluar berarti boleh dong sesuatu. Maksud kita gak ngomong ya kan. Kita kan perlu ngomong sesuatu. Tapi dikatakan pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Karena yes, perkataan kita bisa membangun dan meruntuhkan. Berarti kita bisa pilih perkataan apa yang keluar dari mulut kita. Pilihlah atau pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Alias kalau di mana perlu itu artinya kita tahu kapan dan bagaimana kita bicara. Itu adalah sebuah keterampilan yang kita perlu kembangkan. Kapan kita ngomong, bahkan sama suami istri aja gitu ya. Kita kan perlu tahu kapan nih kalau pulang kerja lagi capek, masih belum makan, ya jangan dilimpahin masalah. Saudara, udah punya masalah di kantor, pulang pengen makan dulu istirahat, dikasih makan dulu, ya kan? Biar happy dulu, baru ngomong. Kalau kita, wah belum apa-apa, suami pulang kantor, belum makan, belum dipijitin gitu ya. Terus kita ngomong, wah anakmu itu gini gitu. Wah itu
niatnya minta solusi atau pengen curhat, yang ada berantem ya kan. Jadi kita juga perlu belajar bagaimana dan kapan pilih perkataan yang membangun orang lain. Kalau misalnya Anda perlu mengkoreksi seseorang, pilihlah kata-kata yang terus terang tentunya, tidak mengurangi bobotnya, tapi pilih kata-kata yang tidak melukai. Saudara, kadang-kadang di dalam zaman semakin maju ini ya, orang-orang itu lebih gampang straight to the point, which is okay. Lebih baik supaya kita nggak berasumsi artinya apa gitu ya. Tapi straight to the point pun kita juga perlu belajar, saudara. Kita perlu lebih baik di dalam berkata-kata, di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Di tahun ini biar mulut kita menjadi mulut yang berkenan di mata Tuhan. Dan mulut kita itu membawa berkat bagi diri kita sendiri. Kolose pasal yang ketiga, ayat 7-9. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, ya anggap aja itu tahun lalu. Masih kadang suka kayak gitu, tetapi sekarang di tahun yang baru ini buanglah semuanya itu, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Salah satu yang kita harus buang adalah dusta atau berbohong. Berbohong itu gak ada putih atau hitam, bohong is just bohong. Bohong adalah sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kalau misalnya kita punya anak gitu ya, kita lagi sibuk gak mau terima telepon, mama ada, maksudnya telepon diangkat, halo mama ada, anaknya diajari bilang ada. Saudara, nah kalau kita aja ngajarin anak kita jadi pembohong, Anda pikir Anda gak akan dibohongi apa sama anaknya? Kalau kita ngajarin anak kita bohong, suatu hari dia akan membohongi kita. Ajari anak Anda untuk berkata jujur. Kita juga harus jadi orang yang jujur supaya kita bisa mengajari kejujuran buat anak kita. Ajari anak Anda, kalau mama bilang, mama masih repot, nanti mama telepon lagi, tolong sampaikan. Jujur, memang belum bisa angkat telepon. Sorry om, tante, papa, mama masih sibuk, nanti kata mama mau dihubungi lagi. Saudara, bisa kok jujur, bisa kok nggak bohong, bisa cari kalimat yang lain tanpa mengurangi bobotnya, tanpa mengurangi kebenarannya dengan kalimat yang lain. Karena orang yang bohong itu, dia akan terjebak dengan kebohongannya sendiri. Saya tanya kepada Anda, lebih rugi mana orang yang bohong atau orang yang dibohongi? Banyak orang bilang, oh ya yang dibohongi ya kan? Salah. Yang lebih rugi itu orang yang bohong. Kenapa? Dengan orang itu bohong kepada orang lain. Dia sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri. Dan dia akan terjebak dengan kebohongannya. Contoh paling sederhana. Orang yang dibohongi mungkin rugi tapi hidupnya akan move on kok, akan move forward. Tapi orang yang bohong dia akan takut dibohongi. Kenapa? Karena orang berpikir orang lain juga akan seperti dia. Dia akan blunder sendiri dengan kehidupannya. Contoh yang paling sederhana, orang yang nyontek di sekolah misalnya. Dia membohongi gurunya, ya kan? Dia nyontek, dia dapat nilai 100. Saya tanya gurunya terlukai enggak dengan dia itu berbohong, dia nyontek? Enggak, yang dia bohongi itu dirinya sendiri. Jadi nilai 100 itu yang dia bohongi siapa? Bukan gurunya, yang dia bohongi dirinya sendiri. Nanti lain kali kalau ada orang yang demikian dengan dia akan tidak bisa percaya kepada orang lain. Kenapa? Karena dia tidak bisa percaya dengan dirinya sendiri. Saya ngomong tentang dusta. Salah satu dosa mulut adalah dusta. Yang dia bohongi dirinya sendiri. Orang lain sepertinya dibohongi. Oke, mungkin rugi. Tapi ya sudah, dia bisa bangkit kembali. Tapi orang yang bohong, dosa itu akan blunder dengan dirinya sendiri. Dia akan juga takut dibohongi karena dia tahu dia adalah seorang pembohong. Dia gak bisa percaya sama orang lain karena dia juga gak bisa percaya dengan dirinya sendiri. Saudara, oleh sebab itu mulai dari diri kita, jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang punya perkataan yang membangun orang lain yang baik.
Biar renungan hati kita dan perkataan mulut kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian kita menjadi orang yang bisa tinggal di rumah Tuhan. Kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bisa tinggal dalam hadirat Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Karena salah satu yang menjadi kekejian bagi Tuhan adalah mulut dusta, mulut yang dolak-dalik yang menimbulkan pertengkaran sesama. Saudara, sehingga kalau kita itu jadi orang yang demikian, Tuhan akan jijik sama kita. Dia gak bisa berjalan dengan orang yang demikian. Tapi kalau kita belajar punya mulut yang jujur, punya mulut yang membangun, saya percaya yang akan diberkati pertama-tama bukan orang lain, tapi diri Anda sendiri. Anda akan membuka pintu berkat Anda sendiri, Anda akan punya hubungan yang tulus, yang murni, yang genuine dengan orang lain. Dan dari hubungan-hubungan yang Anda bangun dengan membangun orang lain itulah Anda sendiri akan menerima berkat-berkatnya.